Kali ini rahasia firman Allah yang terungkap melalui orang kecilnya. Semua agama baik. Tetaplah di channel ini agar semakin dikuatkan iman kita. Saudara-saudara, tentu sudahlah banyak kita mendengarkan renungan-renungan firman tentang kasih, tentang berkat, tentang iman panjang lebar. Tetapi masih banyak hal-hal penting, bahkan dianggap sepele yang perlu kita simak. Seperti saat ini, semua agama itu baik adanya. Dan ini saya sampaikan sebagai refleksi iman Kristen saya yang hanya seorang jemaat biasa. Tentu akan menjadi sesuatu yang tersendiri bagi Anda. Saudara-saudaraku terkasih, keluarga saya menjadi Kristen sejak saya berumur 6 tahun. Dulu saya sering bertanya-tanya dalam hati, mengapa agama-agama banyak ada di dunia ini, padahal semuanya baik. Semua mengajarkan kebaikan dan memerangi kejahatan serta ketidakadilan. Semua menuntun perjalanan hidup menuju surga bagi jiwa manusia. Ini juga berarti semua agama percaya bahwa manusia adalah makhluk individu kekal dalam roh. Jadi, saudara-saudara, semua agama percaya surga dan neraka. Surga dan neraka itu ada, Allah itu ada, dan semua agama juga mengajarkan untuk menyembah Allah. Jadi, tidak bisa kita memungkiri bahwa semua agama adalah baik. Dan memanglah demikian. Saudara-saudaraku terkasih, tetapi mengapa saya dan saudara-saudara Kristiani yang lain memegang teguh keyakinan kami? Berikut ini adalah rahasianya yang saya ungkap dalam sebuah ilustrasi. Adalah seorang yang sedang mengadakan perjalanan ke suatu tujuan yang tidak jelas, tetapi diyakini tempat tujuan itu adalah suatu tempat yang indah, berlimpah susu dan madu. Tidak ada air mata duka di sana. Yang ada hanyalah kedamaian dan sukacita, karena di sana adalah tempat kediaman Allah. Perjalanan yang tidak mudah dan harus ditempuh siang dan malam. Suatu malam orang tersebut terperosok, jatuh ke dalam lubang yang cukup dalam dan tidak mampu naik untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Semalaman di dalam lubang. Pada siang hari dia berseru-seru minta tolong, berharap ada orang lewat yang bisa menolongnya. Lalu datanglah seorang yang baik dan melihat dia dan berkata, "Mengapa lewat jalan ini? Di sebelah sana ada jalan yang lebar dan aman." Kemudian orang itu berlalu meninggalkannya. Datang berikutnya orang baik, dia berkata, "Seharusnya kamu membawa lampu jika berjalan dalam gelap malam." Dia pun berlalu. Datang yang lainnya lagi dan berkata, "Seharusnya kamu istirahat dan tidak perlu melanjutkan perjalanan di malam hari." Datang pula beberapa yang lain dan memberi nasihat-nasihat yang baik. Mereka semua berlalu tanpa berbuat sesuatu untuk menolong orang itu, sampai orang itu tidak berdaya dan tidak mampu berkata apa-apa. Dan akhirnya datanglah seseorang yang bernama Yesus. Dia tahu orang ini dalam kesulitan. Tanpa berseru dia tahu dia perlu pertolongan. Dia terjun ke jurang. Diberikannya bekal yang ada pada dia, makanan dan minuman. Setelah orang itu kuat, dia melakukan hal yang paling hina bagi dirinya sendiri. Dia berkata, "Injaklah pundakku, aku akan berdiri, lalu injaklah kepalaku, dan keluarlah, selamatkan dirimu, dan lanjutkan perjalananmu, karena tempat yang kau tuju itu nyata, percayalah padaku." Itulah cerita ilustrasinya. Jadi semua agama adalah baik. Tetapi bagi saya, agama Kristen bukan sekedar agama, melainkan jalan keselamatan yang memberikan pertolongan keselamatan sebagai anugerah. Tanpa pertolongannya, manusia tidak mampu menyelamatkan jiwanya, karena tidak seorang pun manusia yang dapat hidup kudus, terhindar dari dosa, karena tempat yang dituju itu adalah tempat kudus Allah, dan hanya jiwa-jiwa yang sudah dikuduskan akan dibawa oleh malaikat-malaikat Tuhan ke sana. Usaha manusia sendiri tidak akan bisa. Tak ada manusia yang dapat hidup memenuhi tuntutan-tuntutan Taurat. Semua orang telah jatuh dosa dan membutuhkan penebusan dosa. Perhatikan pernyataan Rasul Paulus dalam Injil Galatia 2 ayat 19 hingga 21. "Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah.
disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Dan hanya Yesus yang berkuasa mengampuni dosa umat manusia, seperti tertulis dalam firman-Nya dalam Matius 9 ayat 6. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Saudara-saudaraku terkasih, kata Yesus kepadanya dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sesungguhnya dalam ayat ini Yesus hanya ingin menegaskan kalau Dia adalah Allah. Datang kepadanya sama dengan datang kepada Allah. Jangan diartikan hanya orang Kristen yang dapat masuk ke surga. Jika ini adalah pemahaman kita, maka kita telah berteologi secara eksklusif. Dalam Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jelas, untuk dapat membawa jiwa kita ke surga perlu perjuangan iman dalam tindakan. Jadi sesungguhnya Kristen bukanlah sekedar agama, tetapi jalan keselamatan. Sehingga sesungguhnya masih banyak orang Kristen yang perlu dikristenkan secara iman. Dan perlu kita tahu bahwa di surga atau di neraka bagi jiwa-jiwa manusia adalah hak mutlak Allah. Terima kasih sudah menonton, dan jika Anda diberkati lewat channel ini, jangan lupa bagikan channel ini ke yang lain. Like, share, dan subscribe agar dapat mengikuti update konten saya berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.